Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Alright, di masa-masa liburan kayak gini pasti kita biasanya menghabiskan waktu nih biasanya sama keluarga, ya kan, atau sama pasangan, atau bahkan sendirian untuk pergi ke tempat wisata atau ke tempat liburan. Jadi ada banyak tempat wisata ya, ada beberapa tempat wisata yang biasanya ini selain tempatnya keren, kece, seru, ternyata juga ada beberapa tempat wisata yang menyimpan banyak misteri yang tidak kita ketahui. Nah biasanya kalian kalau misalnya ke tempat wisata paling suka kemana? Pilihannya yang paling gampang adalah gini, kalau lu kemana Dut? Lu, gua kasih pilihan dulu. Gunung atau pantai? Kota atau desa? Sendiri atau berdua? Gue mau komen sendiri apa berdua, gue mau ngomong berdua sama siapa? Oh sama gue, oh baik banget. Biar akomodasi semua lancar ya, pinter. Nah di Unseen episode kali ini kita mau membahas tentang tempat wisata horor yang tentunya ini menyimpan banyak misteri. Jadi kali ini tim kreatif gue dapat dari sebuah thread di Twitter milik Rian. Nah mungkin langsung saja kita bahas satu-satu di antara beberapa tempat wisata horor. Dan kita juga mau ngingetin nih, jangan lupa untuk siapin cemilan, duduk manis, sama jangan lepasin pandangan kamu dari abang. Oke, di sini gue punya 5 tempat wisata horor. Ya, tempat wisata horor berarti tempat ini adalah sebenarnya tempat wisata tapi menyimpan banyak cerita yang tidak kita ketahui ada apa di sana yang tidak terlihat. Yang pertama, Lawang Sewu. Tempat wisata yang bersejarah dan menjadi ikon di kota Semarang ini adalah sebuah bangunan tua peninggalan era penjajahan Belanda. Bangunan ini masih tampak kokoh dan bersih walaupun sudah berdiri dari beberapa tahun lamanya, yaitu dari tahun 1904. Jadi dulu tempat ini digunakan untuk kantor, untuk kantor Indische Spoorwerk Maatschappij. Susah ya bacanya. Oke, intinya adalah disingkat NIS ya. Jadi kita sebutnya NIS. NIS adalah sebuah perusahaan kereta api asal Belanda yang kemudian beralih fungsi menjadi sebuah penjara pada era pendudukan Jepang. Bangunan ini mendapatkan julukan Lawang Sewu ya. Lawang Sewu ini karena memiliki sekitar 429 pintu dengan jumlah daun pintu mencapai lebih dari 1.200 buah. Banyak banget ya. Lawang Sewu, pintu 1.000. Meski sudah tercatat dengan memiliki jumlah pintu yang pasti, konon katanya jumlah tersebut sering berubah-ubah kala dihitung kembali. Oke. Selain sejarah dan keindahan arsitekturnya, Lawang Sewu sendiri menjadi destinasi wisata horor oleh warga setempat. Dan penjara bawah tanahnya menjadi destinasi wisata horor Indonesia paling terkenal sebelum akhirnya ditutup oleh pihak pengelola. Jadi pintunya kan ada 429 ya kan, terus daun pintunya ada 1.200 tapi katanya suka berubah sendiri nih pas dihitung kembali. Nah gue gak tahu nih dihitungnya gimana. Dihitungnya sama 1 orang, 2 orang atau rame-rame. Penghitungannya kan kadang-kadang yang namanya manusia kan tidak lepas yang dari kesalahan kan. Ya kan gitu. Tapi sebenarnya gue juga agak sedikit bingung juga ya. Mungkin gak ya orang yang kesana tuh kejebak karena masuk ke misalnya ada pintu tambahan gitu. Terus kalau misalnya masuk ke pintu tambahan itu tuh berubah lagi gak jumlahnya atau orangnya gimana gitu. Mungkin dari kalian ada yang pernah kesana atau pernah mengalami situasi
atau kondisi horor gitu mungkin bisa langsung komentar aja di bawah sini ya. Jadi bisa cerita juga atau mau kirim ke email kita kalau misalnya ceritanya panjang boleh dikirimin juga. Tapi jujur Li, kenapa nengok ke belakang kok serem? Hah? Anjir, kaget gue. Jadi gue pernah ke sana waktu pas gue syuting Nelusur. Dan ternyata di sana kata Mbak Sarah sama Wisnu ternyata banyak banget. Mulai dari sosok, makhluk, terus dedengkot tuh apa ya? Lebih kayak ke yang jaga ya, sesepuh di sana banyak. Terus juga sama residual energi ya, mungkin karena dulu gedung ini dibangun dan digunakan ketika zaman 1904 dan digunakan oleh kantor disingkat NIS. Ribet bro nyebutnya. Ya itu dia ya. Oke, itu yang pertama yaitu Lawang Sewu. Kita lanjut. Yang kedua yaitu adalah tempat wisata horor lainnya yaitu adalah Desa Trunyan. Nah di sini di naskah gua tulisannya gini. Jujur gue baru tahu sih ada tempat wisata ini. Dan jujur gue udah pernah. Ya tim kreatif gue gak tahu ya gue udah pernah ke Trunyan. Sebentar. Halo Pak. Saya di depan Mas. Oh iya oke. Sebentar ya Pak. Ya. Yuk. Ya biasanya kan orang itu kalau meninggal dunia itu dikubur di bawah tanah atau dikremasi. Namun di Desa Trunyan ini justru memiliki tradisi yang berbeda. Di desa ini jenazah yang meninggal diletakkan di atas tanah. Umumnya jenazah tersebut diletakkan di bawah pohon taru menyan sebagai prosesi adat. Nah ini by the way desa ini berdekatan dengan Danau Batur yang ada di Bali. Jadi meskipun diletakkan di atas tanah, jenazah-jenazah tersebut tidak berbau busuk. Masyarakat setempat mempercayai bahwa bau busuk tersebut diserap oleh pohon taru menyan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu mengunjungi desa ini, kamu gak perlu terkejut saat melihat kurungan bambu yang berisi jenazah. Jadi saat kalian mungkin datang ke tempat ini, kalian akan menemukan kebudayaan dan tradisi yang menarik. Serta tentunya kalian juga bisa merasakan nuansa yang cukup horor di sana. Jadi ini tradisi yang unik ya, menakutkan juga gitu. Ke tempat wisata mungkin senangnya gak begitu ya, jadi pasti akan kebayang-bayang sampai mimpi. Jujur waktu pertama kali gue kesana ketika belum tahu sejarah dan adat. Jadi gue nyampe ke Desa Trunyan, gue jalan terus sampai akhirnya ke dekat sama pohon Trunyan itu. Nah pada saat itu tour guide gue baru cerita. Sebelum cerita gue sempet ngeliat ternyata ada emang mayat-mayat di sana ditaruh di atas tanah gitu aja. Dan gue sempet kayak shock. Wah gila. Gue ngeliat ada mayat yang katanya ternyata itu sudah beberapa hari baru ditaruh gitu. Jadi sudah mulai membusuk gitu loh ininya. Tapi yang gue salut adalah gila gak ada bau sama sekali. Gak ada bau sama sekali dan ya udah wangi aja udah gitu. Gak ada bau busuk. Maksudnya gini, apapun kondisinya gitu kan pasti yang namanya udah itu kan pasti ada baunya ya. Maksudnya gak usah bau busuk deh, bau apa gitu. Gak ada, ini baunya bau menyan aja gitu. Pohonnya memang katanya itu memang wangi banget gitu. Jadi sebenarnya waktu pas gue kesana tahun 2012 ketika udah diceritain baru tuh gue oh ternyata begitu. Cuman gue mikir-mikir lagi sih kalau misalnya disuruh malam kesana mendingan enggak ya. Agak serem. Ya kan? Maksudnya gini, lu lewat kuburan aja gitu kan lu takut. Ini apalagi mayat di atas. Oke, berikutnya ini adalah sebuah penginapan di Bali yang bernama Hotel PI Bedugul.
Jadi hotel ini terletak di daerah Bedugul, Bali dan hotel ini sudah tidak beroperasi. Awalnya hotel ini adalah sebuah proyek pembangunan yang telah berjalan pada tahun 90-an. Tetapi akibat peristiwa bom Bali, hotel ini dibiarkan terbengkalai sebelum selesai dibangun. Nah, alhasil bangunan megah ini terbengkalai dengan segala perabotan yang berada di dalamnya. Sehingga hotel ini menjadi tempat paling angker di Bali. Nah, ini menurut pengakuan warga sekitar, seringkali terdengar suara keramaian dari dalam hotel tersebut. Bahkan ada pula warga yang terlihat atau melihat sosok perempuan berambut pendek yang sering berkeliaran di sana. Jadi keberadaan destinasi horor ini yang ada di Bali ini menjadi terkenal setelah penulis travel yang bernama Jacob Laukatis membahas Hotel PI Bedugul ini di akun jejaring sosialnya. Nah, tak berhenti di situ aja. Lewat penulis yang sama, Hotel PI Bedugul diberikan julukan Ghost Palace karena bangunannya yang megah dan cerita-cerita seram di dalamnya. Selanjutnya, kita pergi ke daerah Jawa Timur. Di sini ada destinasi yang mungkin bisa dikatakan cukup mistis dan juga horor, yaitu Gunung Kawi. Jadi gunung ini terkenal karena panorama alamnya yang indah. Namun tidak hanya itu, gunung ini juga memiliki banyak cerita. Berbeda dengan tempat-tempat wisata angker lainnya, cerita horor di Gunung Kawi ini bukan bersumber dari cerita tentang penampakan sosok misterius yang ada di dalamnya, tetapi dari julukannya yang terkenal sebagai tempat pesugihan. Konon katanya banyak orang yang datang dari berbagai daerah demi melakukan ritual pemujaan gaib. Dari kisah yang beredar, konon orang-orang tersebut akan bersemedi di Gunung Kawi untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Ini agak serem ya. Gue juga sempat beberapa kali ketika syuting di MS menemukan korban-korban pesugihan yang ketika dia dulu sebelum meninggal melakukan pesugihan itu, jujur kasihan sih. Cuman ya itu, ketika lu ingin mendapatkan suatu hal, ini kita ngomongin kekayaan dengan cara instan dan lu melakukan perjanjian dengan makhluk tidak kasat mata yang kita nggak tahu dia bisa berbuat apa nantinya ketika kita sudah ada perjanjian. Cuman yang gue tahu rata-rata semuanya akhirnya pada menyesal sih ketika melakukan pesugihan. Emang ada beberapa yang hasil, lu kaya tapi lu nggak akan pernah tahu. High risk, high return. Hah? Kenapa? Enggak, high risk, high return. Lu kaya, tapi tumbalnya apa? Orang tersayang lu, orang deket sama lu, atau bahkan nanti terakhir udah gak ada lagi, elunya jadi tumbal. Lu kaya, cuman ya gitu resikonya. Jadi sebenarnya gak ada untungnya sih sama sekali. Jadi kalau misalnya lu mau kaya, mendingan kerja. Sebenarnya kaya itu bukan masalah materi sih menurut gue. Kaya pikiran, kaya hati. Hidup sederhana aja lu bisa bahagia, men. Banyak yang bilang kalau orang bahagia tuh enak kalau punya duit. Kalau gak punya duit susah bahagia. Kata siapa? Bener sih. Pusing juga gak ada duit. Tapi orang yang punya duit juga pusing juga, pasti aja ada masalahnya. Jadi intinya buat kalian yang di luar sana berpikiran ingin melakukan pesugihan, cepet-cepet ambil air wudhu, terus segera insaf dan nyebut astagfirullah. Karena kalau mau kaya lebih baik kita bekerja. Next, tempat wisata horor yang terakhir di episode kali ini adalah Taman Nasional Alas Purwo. Tempat yang satu ini merupakan sebuah hutan tertua di Pulau Jawa yang terkenal akan keindahan panoramanya. Jadi di kawasan ini kamu bisa menikmati keindahan ala khas Jawa Timur, mulai dari pantai-pantai eksotis seperti Pantai Plengkung, Pantai Grajan, sampai landscape hutan yang penuh dengan keanekaragaman hewan.
Meski demikian, terdapat sisi lain dari tempat wisata yang satu ini. Alas Purwo, yang berarti hutan rimba dalam bahasa Jawa, merupakan salah satu destinasi horor yang populer. Konon katanya di hutan ini banyak jin berkumpul. Tak hanya sekedar penampakan arwah penasaran, penduduk sekitar tempat ini juga mengaku sering melihat makhluk halus dengan berbagai wujud. Wow. Tapi emang keren banget ya Alas Purwo ya. Sinematik banget. Gue tuh kemarin sempat kepikiran pengen buat film di sini. Tapi ketika gue tahu horor, jadi gue putuskan tidak jadi. Selain memang tempatnya horor juga buat budget film gue. Iya bener, jauh men. Produksinya banyak. Oke. Kalau misalnya kalian yang lagi nonton dikasih pertanyaan sama gue. Kalian mau pilih dari kelima destinasi wisata tersebut, kalian mau pilih yang mana? Kira-kira, aduh gue tertarik nih pengen ke Alas Purwo. Aduh gue tertarik nih pengen ke Gunung Kawi. Mau ngapain ke Gunung Kawi? Karena udah tahu kan, karena udah terkenal sama pesugihan. Atau gue pengen ke Hotel PI Bedugul. Gue juga udah pernah ke sana. Foto-foto aja. Photoshoot waktu itu. Kebetulan lagi ada photoshoot untuk Fadi Potret. Cuman fotonya gak tayang ya. Hah? Gak boleh tayang. Karena bukan karena foto. Astagfirullah. Itu kan bisa disensor kan? Karena foto tit gitu ya. Oke, gue tanya nih. Ini mestinya gue tanya bisa 3 orang. Cuman tim gue yang datang cuma 1 orang. Gue nanya ke lu, Dut. Kalau misalnya lu punya duit. Terus lu pengen liburan. Oh, gini deh. Susah ya kalau ditanya lu punya duit lu pengen gak datang ke destinasi ini. Pasti jawabannya gak akan enggak. Akan enggak kan. Gue kasih duit. Lu mau pilih liburan kemana? Dari 5 destinasi yang udah gue sebutin tadi. Yang tadi sih pohon. Trunyan? Kenapa? Gak tahu kayaknya menurut gue sih menarik sih. Paling menarik sih di antara yang lain. Karena yang lain malesin kalau yang itu budaya. Oh, karena yang lain malesin kalau yang Trunyan budaya. Setuju. Tapi Alas Purwo juga keren banget loh sinematik. Lu bisa terbangin drone, gambar lu bagus, pantainya keren-keren. Kemarin ada yang jatuh. Ada yang jatuh ya? Drone-nya? Drone ada yang jatuh. Gak usah di sana. Gak usah di sana ya? Di situ aja udah jatuh ya? Di situ aja udah jatuh. Oke. Kalau kalian ada yang mau nanya, kalau Abang Fadi dari 5 destinasi itu maunya kemana? Lawang Sewu udah pernah sama tim nelusur. Terus Trunyan udah pernah waktu itu syuting sama MNC Lifestyle. Apalagi? Hotel Bedugul udah pernah waktu itu ada photoshoot sama Fadi Potret. Gunung Kawi nggak mungkin. Kecuali tiba-tiba gue tajir. Kalian boleh tanya, bang dari Gunung Kawi? Nggak mungkin ya kan. Nah Alas Purwo hampir gue kesana untuk syuting film. Tapi karena budgetnya horor jadi nggak jadi. Jadi kalau misalnya ditanya abang mau kemana? Di rumah aja bikin konten unseen buat kalian setiap malam Jumatnya. So itu dia episode unseen kita kali ini. Semoga kalian bisa nambah daftar destinasi wisatanya dan mungkin tertarik untuk datang ke salah satu tempat yang tadi gue ceritain. Seperti biasa kalau misalnya kalian punya cerita horor yang menyeramkan atau yang serem-serem lucu atau yang nggak serem tapi bikin bulu kuduk merinding, boleh diceritain. Gimana tuh? Nggak serem tapi bikin bulu kuduk merinding. Coba gimana? Cerita sambil nahan boker. Merinding cuy. Kadang-kadang suka merinding kayak nahan boker, lu cobain nahan boker kayak gimana. Oke, jangan lupa juga untuk kirimin cerita-cerita kalian ini. Boleh langsung komen di bawah, tapi kalau misalnya panjang cerita yang pengen gue bacain langsung aja kirim ke email kita di fadipotret@gmail.com. Dan tentunya jangan lupa untuk like, comments, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng ya, biar kalian gak ketinggalan video abang yang lainnya. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya. Bye-bye.
administrasi Indesche Spoorwerk. Ulangi lagi.